Halo teman-teman Rivers, selamat datang kembali di channel saya Cora Riff Tank. Dalam video kali ini saya akan mengupdate tank saya yang setelah mungkin kurang lebih 2 minggu ya, saya tidak update tank saya ini karena disebabkan tank saya ini bermasalah. Bukan bermasalah karena air para atau salah maintenance ya, tapi ada sesuatu yang bermasalah. Oke teman-teman, penasaran kan? Sebelum saya lanjut, klik tombol subscribe ya bagi yang belum subscribe. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Nah, sampai saya membuang 8 buah Acropora saya. Nah, pelan-pelan saya buang satu karena saya rasa ada STN, atau yang belum tahu STN adalah slow tissue necrosis, yaitu pengelepasan tisu pada SPS koral. Nah, juga terdapat yang aneh itu LPS saya juga mengkerut, tapi nggak mati, tapi mengkerut. Saya akan cerita mendalam ya dalam video kali ini. Jadi saya setelah membuang 8 Acropora dan ada beberapa yang masih dalam tahap pemulihan. Penasaran kan penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ikan jabing glodok. Yang belum tahu, ya ini fotonya. Jadi ikan jabing glodok ini saya sudah berkali-kali pelihara dan bertahun-tahun saya pelihara, tidak ada masalah. Tapi ikan ini bermasalah yang kali ini, yang saya beli ini bermasalah. Nah, ikan jabing glodok ini saya beli itu waktu setelah tank saya mungkin yang mengikuti perkembangan yang dari dulu-dulu ya, yang setelah kena hama apa itu cyano. Nah itu saya beli baru kan, karena mati ya, karena saya nanti kena obat antibiotik terus mati, saya beli lagi. Nah itu nggak taunya itu bermasalah, jabing itu bermasalah. Memang tidak langsung ya terlihat pada waktu itu bermasalah ya, tapi lama kelamaan entah kenapa dia itu makanin koral, mau SPS kek, mau LPS kek, mau SOA. Kalau SOA dia nggak seberapa suka ya. LPS juga dia sukanya gangguin kalau LPS, tapi ada yang dimakan, nanti saya kasih tahu. Ada yang dia makan. Nah, kalau kita lihat, terlihat dia tidak makan, tapi saya pernah menjumpai sesekali dia makan ini loh teman-teman. Nah ini loh, SPS ini. Nah ini, Superman ini dia makan. Nah, tapi yang lain tidak pernah. Tapi saya akan ada CCTV, jadi saya ada kamera. Nah, di sini saya ada kamera ya. Nah ini teman-teman ya, saya ada kamera. Nah, ini kan langsung terhubung ke tank. Nah, jadi kamera saya ini apa namanya? Saya awasi lewat kamera. Jadi terlihat dia itu menggangguin koral. Cuman yang dia kurang gangguin, yang tidak seberapa suka itu kalau SPS itu ini apa namanya, jenis mili-milian ini dia tidak seberapa suka gangguin ya. Nah, tapi kalau jenis yang lain dia gigitin gitu loh teman-teman. Nah, juga yang aneh, kalau umpamanya kita taruh koral di sini, contohnya ini kecil-kecil ini bisa pindah ke sana. Nah itu yang aneh, koral yang di atas itu tiba-tiba jatuh, sering kali jatuh dan sering kali berpindah-pindah tempat, dan sering kali ada yang terluka gitu loh, tisunya itu mengelupas gitu. Nah seperti itu teman-teman. Saya itu penasaran apa ada invertebrata macam kepiting atau apa yang bisa mindah-mindah koral gitu. Ternyata dia pelakunya gitu loh, jabing glodok itu. Nah saya tunjukin ya, saya tur keliling tank saya tunjukin. Ini sudah agak pemulihan ya. Ada pertama yang saya tunjukin yang ini teman-teman. Nah ini terlihat ya LPS ini ya. Ini ya, ini mulai digigitin sama dia ini. Nah, nggak tahu entah itu bisa pulih atau enggak ya. Yang pasti ini udah mulai mekar. Kapan hari itu nggak seberapa mau mekar. Ini kan karena malam ya. Ini saya syuting ini malam hari, jadi apa namanya, lampu baru saya nyalakan, jadi mekarnya ya nggak ya segini. Tapi sebelum kalau waktu pagi ya mekarnya bisa gede segini ya. Ini kan karena malam, lampunya baru saya nyala. Nah terus ada beberapa yang luka. Nah seperti ini teman-teman, ini contohnya. Nah ini kan dia makan ini dia makan ini yang putih-putih ini. Lihat ya, yang putih-putih ini dia makan. Tapi ini PE nya udah mulai numbuh ya toh, udah mulai numbuh.
Nah, saya tur satu-satu. Kalau ini parah pada waktu itu, nggak tahu, pokoknya putih-putih gitu ya. Tisunya dia makani, jadi polip extensionnya nggak keluar sama sekali. Ini udah mulai encrust ya, mulai tumbuh lagi ya, nih encrust. Nah, ini bird nest ini juga aneh. Ternyata pelakunya dia selama ini, yang saya kira itu ada hama. Ini dia masih bertahan hidup loh teman-teman loh. PE-nya masih ada, nah tisunya masih ada. Jadi saya biarin aja. Gitu. Dia bertahan hidup. Nah, yang putih-putih itu dia makan. Contohnya ini. Nah, ini yang paling parah, ini dia makan. Waktu itu dia ini nggak diserang ini. Terus kemudian nggak tahu kenapa dia serang ini gitu. Nah, ini udah mulai pulih ya. Mulai pulih, ini nggak diserang ini. Yang atas nggak diserang, yang diserang yang bawah ini. Ini bukan mati karena salah maintenance loh ya, bukan loh. Nah, ini yang parah ini. Ini sekarang udah mulai mau numbuh. PE-nya udah mulai banyak. Kapan hari itu nggak ada PE-nya sama sekali. Nah, kemudian jamur ini juga jarang sekali mekar. Saya tuh juga heran gitu loh, kenapa. Ini kan biasanya mekarnya gede teman-teman. Ini kan kalau malam ini kan barusan nyala, jadi mekarnya nggak maksimum. Ini yang kecil ini juga nggak mau mekar, ini aneh gitu loh. Ternyata itu digangguin gitu. Digangguin dan dimakan. Ada yang dimakan tisunya. Kalau SPS sukanya dia malah SPS kok, bukan LPS. LPS digangguin sih, gangguin. Nah, ini nggak apa-apa, ini aman, ini soa aman. Nah, ini juga ini juga entah ini bisa bertahan atau enggak ya, digigiti ini. Nah, yang aneh juga itu ini. Nah, kalau ini sih bertahan ya teman-teman ya, sudah encrust ini ya, udah mulai encrust, maksudnya udah nempel ke kaca. Nah, yang aneh itu ini koral kan berat ya, tapi saya posisikan begini, nggak usah tunggu 1 hari aja dia udah pindah ke sini. Kadang-kadang bisa guling gini, berat loh ini, padahal bisa guling gini, nggak pernah posisinya menghadap ke atas gini, nggak pernah. Saya balikin lagi, guling lagi, saya balikin lagi, guling lagi, entah sudah berapa kali, sampai bosen udah saya biarin aja. Nah, ini beberapa kali, ini sudah sejak saya buang, nggak pernah berubah posisi. Semua koral tidak ada berubah posisi, terutama ini SPS ini ya, yang mili merah ini ya, mili merah ini. Nah, mili merah ini 2 ini ya, ini kan jadi satu batu. Ini kan mili merah ini, nah ini 2 ini 1, 2 ini kan jadi satu batu. Ini seringkali jatuh kena ini. Untung nggak mati loh SPS yang ini. Jatuh kena kan coral war ya, kena ini jahat loh. Cendol ini jahat, cendol putih ini jatuh. Nah, kalau ini tetap sehat. Ini nggak disentuh, nggak dimakan sama dia. Growth-tipnya juga masih oke ya. Ya itu, ya teman-teman kalau ingin tahu yang ini mili merah yang agak coklat sekarang ini juga aneh. Ini koral kan gede, dia tuh bisa berubah ke sini, bisa berubah ke sana, kan aneh gitu loh. Saya kira itu bukan dia pelakunya, ada binatang lain. Ternyata enggak, ya dia. Di CCTV itu dia pelakunya. Nah ini yang aneh lagi, aneh, dan ini aneh loh. Itu koral Superman. Itu kan saya lem teman-teman ya. Nah itu loh teman-teman ya, yang di atasnya. Nah itu loh, yang kecil itu ya. Nah yang kecil itu loh. Nah itu yang warna Superman Monty ya, ungu, base-nya ungu, polipnya merah. Nah ini koral ini aneh. Ini kan sudah saya lem kuat. Ini sering kali itu jatuh, saya lem jatuh, 2 hari jatuh, saya lem lagi, mungkin sudah 3 kali. Ini mungkin sudah nggak tahu keberapa saya lem lagi. Sudah terakhir dia saya ambil, saya lem. Nah ini juga, ini sehat ini teman-teman, ini sehat sekarang, udah tumbuh. Ini bari tricolor, ada ungu-ungunya, polipnya hijaunya sudah mantep ya. Ini kapan hari digigiti di bawahnya ini. Nah, ini sudah tumbuh ini sekarang. Kapan hari nggak mau numbuh, PE-nya juga nggak keluar, aneh. Tak pikir waduh ini nyusul teman-temannya yang udah mati itu. Kalau dia mati itu digigiti, tisunya itu dihabisi itu. SPS itu kan ada lapisan tisunya itu dihabisi sama dia, dimakan. Nah, ini sehat, ini udah lama sekali. Ini soa ini juga agak digangguin ya, soa yang ini ya. Ini sekarang udah sehat kembali ya. Kapan hari itu sempat nguncup gitu loh. Nah terus ini juga, nah ini bekasnya digigit teman-teman ya.
Lihat ya teman-teman, perhatikan ya. Coba. Nah, nggak bisa jelas ya kameranya. Nah, ini agak aneh ini. Nah ini agak jelas ya teman-teman. Nah ini putih-putih ini masih pemulihan ini. Papan hari putih semua, nggak ada polipnya, nggak ada PE extensionnya, nggak ada. Ini kan mulai ada PE extensionnya, udah mulai keluar ini teman-teman ya. Nah tuh ya toh, ini udah sehat kembali ini. Saya rasa ini udah tahap pemulihan ini gitu, sehat kembali ya loh. Udah banyak PE-nya itu, udah banyak, udah kemana-mana gitulah. Saya kira suhu segala, suhu ya nggak apa-apa, parameter air ya nggak apa-apa, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kondisi tank saya itu, saya nggak update beberapa minggu itu ya karena itu. Saya masih bingung kenapa ya sebabnya gitu loh, kok sampai tank saya ini bermasalah gitu loh. Air semua cek parameter udah betul gitu. Ganti air yang seperti saya sarankan, kalau kita mencari masalah nggak ketemu, ganti air saja. Itu juga tidak menyelesaikan masalah walaupun dalam jumlah besar gitu. Kan aneh gitu. Aneh, ternyata pelakunya adalah si Japing Glodok. Istilah Inggrisnya itu WTF ya. Ya, saya nggak mau ngucapin nanti kena sensor itu. WTF itu memang ikan itu gitu loh. Ikan keparat itu memang. Nah, nanti setelah ini saya kasih foto-foto, saya bongkar ya. Kalau ngambil ikan Japing Glodok nggak mudah teman-teman. Jadi saya harus bongkar semua, ambil live rock, keluarin semua koral, baru saya bisa serok. Kalau nggak gitu nggak bisa diserok. Itu ikan sulit sekali teman-teman, gesit sekali. Jadi ikan itu gesit sekali, nggak mungkin teman-teman bisa nyerok. Dia itu nggak bisa dipancing lagi gitu loh. Dia nggak suka makanan pelet, nggak suka dia. Itu nggak mau dia makan lumut-lumut dan makan koral juga. Nah itu anehnya itu makan koral, mestinya dia kategori reef safe atau tidak makan koral gitu loh. Mau saya pengalaman bertahun-tahun, pernah mati beli lagi, pernah mati beli lagi, 3 kali lah yang ini. Itu nggak pernah gigit koral, itu nggak pernah. Ini kan aneh gitu loh. Ini kan ini aneh gitu, perkecualian gitu. Reef safe tapi mau makan koral, kan aneh gitu. Ya, semoga seperti ini teman-teman, semoga pulih. Ini ada foto-foto tempat waktu saya bongkar, live rock saya keluarkan, ya toh. Jadi agak ribet ya menangkapnya, ini rescape kembali, tata ulang kembali, dilem kembali. Jadi ya untuk warna mungkin masih belum 100% pulih ya. Jadi ya seperti ini kondisinya. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Mungkin akan saya update tiap hari ya setelah ini, karena ya ada spirit, ada semangat gitu ya. Kalau masalah belum ketemu itu agak ngedrop gitu spiritnya, untuk update tuh agak males gitu loh. Kenapa gitu loh. Nah ini sudah pulih gitu teman-teman ya, udah mulai pulih. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya ucapkan happy reef keeping.